makin besar dosa yang diperbuat, maka taubat akan makin berat dan makin sungguh-sungguh. Ya, karena level dosa itu akan menentukan, akan membawa dampak kepada level taubat kita. Makanya syirik tidak diampuni Allah. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika, tapi yang lainnya diampuni. Maksudnya tidak diampuni dengan amal-amal saleh. Karena setiap kita melakukan amal saleh, kita salat, kita puasa, zakat, haji, kita salat malam, baca Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Begitu kata Allah di surat Hud 114. Semua kebaikan-kebaikan secara otomatis menghapus dosa, kecuali syirik. Syirik dengan taubat yang benar-benar taubat, namanya taubat nasuha. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 surat. Pertama surat Hud ayat 47, 2 surat Al-A'raf ayat 23, dan ketiga surat Al-A'raf 149. Kita baca dulu. Surat Hud 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Nuh berkata, ini Nabi Nuh berkata, ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau meminta sesuatu yang saya tidak punya ilmu tentangnya. Dan jika Engkau tidak mengampuni saya dan merahmati saya, pastilah saya termasuk orang yang merugi. Itu surat Hud 47. Al-A'raf 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berkata dan istrinya, ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang yang merugi. Al-A'raf 23. Coba Al-A'raf 149. Ya. Walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna ya wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ketika mereka sudah menyesali kesalahan mereka dan mereka memandang bahwa mereka memang telah berbuat sesat, mereka berkata, umat Nabi Musa ini, jika Engkau Tuhan tidak merahmati kami dan mengampuni kami, sungguh benar-benar kami termasuk orang yang merugi. Coba perhatikan ayat ini ya. Bedanya, coba lihat ya, surat Hud ya, ayat 47. Ini cerita Nabi Nuh yang melakukan kesalahan karena dia meminta anaknya diselamatkan. Tadi banjir, padahal anaknya hendak ditenggelamkan oleh Allah karena memang tidak mau ya mengikuti saran Nabi Nuh untuk naik kapal. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Tuhan, ampuni saya. Illa taghfirli, kalau Engkau tidak mengampuni saya, wa tarhamni, dan tidak merahmati saya, akun minal khasirin, pasti saya termasuk orang yang rugi. Ya. Kalimat Nabi Nuh itu normal standar. Ya. Kalimatnya normal dan standar. Tidak ada taukid. Illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasir. Itu kalimatnya wajar, normal, standar. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati, ya saya termasuk orang yang merugi. Itu kalimatnya normal saja, tidak ada stressing di sana. Coba perhatikan surat Al-A'raf 23. Di situ illam taghfir lana
wa tarhamna, ini Nabi Adam nih berkata ketika diusir dari surga sampai di bumi dia bertobat minta ampun, kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Coba perhatikan. Tadi Nabi Nuh hanya berkata akun minal khasirin. Akun minal khasirin. Akun. Tidak ada taukid. Tidak ada stressing. Akun minal khasirin. Saya menjadi rugi. Tapi Nabi Adam lanakunanna. Ada 3 taukid di sana. 1 lam, sungguh artinya lanakunanna. 2 ada nun 2, nun taukid sakilah namanya. Sebenarnya bisa nun taukidnya 1 saja, namanya nun taukid khafifah. Lanakunan, nunnya dimatikan, sakinah, itu namanya khafifah. Lanakunan. Tapi tidak, nunnya didobolkan, jadi tasdid, namanya sakilah. Lanakunanna. Sungguh benar-benar kami akan menjadi rugi. Jadi ketika Nabi Nuh mengatakan kalau engkau tidak mengampuni saya rugi, kalimatnya tanpa taukid, akun minal khasirin. Ketika Nabi Adam mengatakan kalau engkau tidak mengampuni kami rugi, ada taukid 3, lam dan nun taukid sakilah, lanakunanna. Tapi coba Al-A'raf 149, ini umat Nabi Musa yang sesat karena berbuat syirik menyembah patung anak sapi. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka, lalu mereka bertobat dan berkata, kalau engkau tidak mengampuni kami, ya, lanakunanna minal khasirin. Di sana ditambah lagi taukid di awal, la in lam yarhamna. La in, ada lainnya. Ya. La in. Kalau yang sebelumnya illa taghfirli. Ya. Kalau Al-A'raf illam taghfir lana. Wa illam wa in, tidak ada lam taukidnya. Tapi di surah Al-A'raf 149 ditambah la in lam yarhamna. La in. Jadi kata innya pakai lam taukid lagi. Kalau di Al-A'raf 23 illam saja, tidak ada la innya. Di surah Hud illah, lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi di surat Hud. Dari sinilah dipahami taubat di surat Al-A'raf ini lebih berat, lebih serius. Kenapa? Karena ada 4 taukid. Taubatnya Nabi Nuh tanpa taukid. Taubatnya Nabi Adam 3 taukid. Lanakunanna. Taubatnya umat Nabi Musa itu 4 taukid. 1 lain di awal, lain lam yarhamna. Lain itu ada lam di awal, lain taukid yang tidak ada pada sebelumnya. Dan lanakunanna 3 lagi, la nun taukid sakilah, 4 taukidnya. Lanakunanna ada 3 di sana, lam 1, nun 2, 3. Ditambah lagi lam di awal, lain lam yarhamna. Di sini dipahami taubatnya umat Nabi Musa ini lebih berat. Lebih berat. Nah, pertanyaannya, kenapa umat Nabi Musa itu taubatnya ternyata harus lebih berat? Karena konteks kesalahannya berbeda. Nabi Nuh, kenapa dia bertobat kepada Allah dan tanpa taukid dengan kalimat normal? Ya, akun minal khasirin. Karena dia memintakan ampunan untuk anaknya yang durhaka, dan itu dia tidak tahu kalau ada larangan Allah. Makanya kata Nabi Nuh, coba baca ayat sebelumnya. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Jadi Nabi Nuh itu melakukan kesalahan tanpa ilmu. Dia tidak tahu. Karena kesalahannya tidak dengan ilmu, karena ketidaktahuan, maka taubatnya tanpa taukid. Ya biasa. Karena memang orang tidak tahu dia melakukan kesalahan. Ya, dia taubat juga, tapi taubatnya tidak keras. Ya, perintahnya akun minal khasirin. Nabi Adam kenapa tanpa dengan 3 taukid lanakunanna? Karena Nabi Adam melakukan itu dengan kesadaran. Karena Allah sudah ingatkan, ya Adam, tinggallah di sorga bersama istrimu, makanlah yang ini semua, wala taqraba hazihi syajara, jangan kau dekati ini pohon. Dan Allah sudah berjanji dengan Adam, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam yazid lahu azma.
Nabi Adam sudah berjanji. Jadi Nabi Adam melakukan salah dengan kesadaran, dengan ilmu. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh melakukan kesalahan tadi tanpa ilmu. Ya, ma laisa li bihi ilmun, saya tidak punya ilmu dan tidak tahu saya kalau tidak boleh mendoakan anak yang durhaka. Tidak tahu saya. Maka taubatnya biasa. Nabi Adam melakukan kesalahannya karena ilmu, maka kesalahannya tentu lebih berat. Orang melakukan kesalahan dengan ilmu lebih berat lagi, maka taubatnya dengan taukid 3. Lanakunanna, menunjukkan makna keseriusan. Lanakunanna, saya benar-benar bertobat. Kalau tidak, saya benar-benar rugi, ya Allah. Taukidnya 3. Kenapa? Anda melakukan kesalahan karena ilmu Anda. Karena Anda sadar melakukan kesalahan itu. Maka taubatnya harus lebih serius dengan 3 taukid. Nah, umat Nabi Musa, kenapa taukidnya jadi 4? Lanakunanna 3, tambah la in lam yarhamna di awal. Pakai lam juga, pakai kepada la inna. Karena umat Nabi Musa melakukan kesalahan yang paling besar. Apa itu? Menyekutukan Allah. Coba baca di surah Al-A'rafnya itu. Ya, wattakhaza qaumu Musa min ba'dihi, ya, min hulyihim ijlan jasadan lahu. Umat Nabi Musa itu sepeninggal Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan mereka. Dan itu mereka sembah. Karena syirik itu dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan benar-benar taubat, maka benar-benar taubat itu ungkapkan dengan 4 taukid. La illam yarhamna. Kalau engkau tidak itu pakai lam di situ. Ditambah lagi lanakunanna. Makanya la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Apa maknanya itu? Makin besar dosa yang diperbuat, maka taubat akan makin berat dan makin sungguh-sungguh. Ya, karena level dosa itu akan menentukan, akan membawa dampak kepada level taubat kita. Makanya syirik tidak diampuni Allah. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika, tapi yang lainnya diampuni. Maksudnya tidak diampuni dengan amal-amal saleh. Karena setiap kita melakukan amal saleh, kita salat, kita puasa, zakat, haji, kita salat malam, baca Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Begitu kata Allah di surat Hud 114. Semua kebaikan-kebaikan secara otomatis menghapus dosa, kecuali syirik. Syirik dengan taubat yang benar-benar taubat, namanya taubat nasuha. Itulah kenapa taubat dari syirik dengan 4 taukid. Tapi taubat Nabi Adam 3 taukid. Taubat Nabi Nuh yang tidak sadar melakukan kesalahan tanpa taukid. Maka semakin besar dosa Anda perbuat, maka taubat itu akan semakin berat. Kenapa? Karena memang ya tingkat stressing taubat akan berbeda sesuai dengan tingkat berat ringannya kesalahan yang diperbuat hamba. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.